Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana agar kita bisa keluar dari pikiran yang negatif. Karena sebagian besar orang selalu memikirkan hal-hal yang negatif daripada positif. Selalu memikirkan kemungkinan terburuk, bahkan dalam hal-hal yang sepele. Misalnya, ketika Anda berkirim pesan kepada teman, kepada keluarga, atau kepada gebetan, ketika pesan itu tidak langsung dibalas, secara interpretasi, pemikiranmu langsung mengatakan bahwa, oh, saya nggak penting. Oh, mungkin dia sudah nggak peduli dengan saya. Atau, apa sih, tinggal balas pesan aja, kok susah gitu loh. Kenapa nggak fast respon gitu kan? Padahal, realitanya kita nggak tahu orang tersebut lagi apa, sedang apa, dan bagaimana gitu loh. Bisa jadi mereka sedang mengalami kesulitan. Bisa jadi dia sedang benar-benar sibuk. Bisa jadi memang baterai lemah. Bisa jadi dia atau lagi tidur. Atau juga bisa jadi dia itu memang ingin fokus terhadap sesuatu yang akhirnya dia far away dari gadget dia agar supaya mengurangi distraksi. Jadi sabar aja, nunggu pasti dibales kok. Nah, kalau memang dia sudah online terus kok nggak dibales, nah itu beda lagi gitu. Karena otak kita itu kayak generator yang berputar secara terus-menerus, dan dari perputaran itu outputnya adalah kreativitas. Nah, kreativitas itu yang ketika tidak dikonstruksikan, tidak diolah sedemikian rupa, maka kreativitas itu akan membentuk sesuatu hal yang imajiner dan kadang-kala juga negatif. Ya seperti itu tadi, ketika tidak dibalas, maka secara kreativitas otak kita langsung mengatakan bahwa kamu itu nggak penting, bahwa dia itu sudah bersama orang lain, pesan kamu itu hanya sekian dari berapa pesan yang lebih penting gitu. Jadi kamu itu sadar diri aja deh gitu. Padahal enggak gitu. Secara realitasnya kamu itu nggak tahu, dan kamu seolah-olah membenarkan apa yang kamu pikirkan itu sebagai realitas. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ya, ketika orang itu menjelaskan bahwa gini loh, saya nggak balas itu karena ini, karena ini, karena ini. Padahal itu datang dari dia loh. Kemungkinan dia bohong atau enggak itu urusan lain lah. Tetapi dia sudah menjelaskan faktanya seperti apa. Ya kamu terima itu sebagai sesuatu yang datang dari subjek yang kita curigai gitu. Dan bukan hanya bukan hanya membenarkan pemikiran pribadi, yaitu kekeliruan yang hakiki. Seneca, seorang filosofi teras, stoicisme, dia mengatakan bahwa kita itu lebih banyak menderita di alam pikiran daripada di alam realitas itu. Begitupun Epictetus, seorang filsuf Stoa juga, dia mengatakan hal yang mendukung atau sama-sama relevansinya. Dia mengatakan bahwa bukan hal atau kejadian atau peristiwa yang membuat kita menderita, tetapi persepsi kita, interpretasi kita terhadap hal tersebut. Jadi hal itu bisa kamu kendalikan. Interpretasi, pemikiran-pemikiran yang negatif itu kamu bisa switch off ke hal-hal yang bisa untuk kamu kendalikan, bisa untuk kamu olah, bisa untuk kamu ubah. Meskipun mungkin nggak mudah, tetapi bisa. Pemikiran itu bisa untuk dibuat secara konstruktif, bukan secara destruktif. Karena memang ya kalau kita secara naluri ya, bahwa sebenarnya otak kita itu dirancang untuk bertahan hidup kan ya. Otak reptil kita itu kalau sudah secara terancam, maka secara tanpa pertimbangan secara kognitif. Jadi bagaimana untuk kita bisa mengatasi itu? Menurut buku Stumbling on Happiness, 85% hal yang kita khawatirkan itu nggak pernah terjadi. Dari 15% yang terjadi, 79% orang mengaku bahwa dia bisa mengatasi masalah tersebut lebih baik dari yang mereka duga gitu. Kamu harus realize, menyadari bahwa pikiran adalah pikiran. Oke ya? Jadi pemikiran itu bisa kemana-mana, bisa datang dan pergi. Jadi sadari itu dan jangan genggam erat-erat. Pikiran bisa salah, pikiran juga bisa miskomunikasi, pikiran juga bisa membayangkan hal-hal yang sangat dramatis, dan kenyataannya nggak seperti itu gitu kan. Jadi ya biarin itu seperti letting go lah. Nanti datang dan pergi gitu. Pahami itu betul-betul bahwa pikiran hanya pikiran. Bedakan fakta dan interpretasi. Fakta adalah hal yang benar-benar sudah terjadi. Bisa kita lihat, bisa kita amati. Bisa nggak bisa kita ubah, karena itu sudah menjadi fakta. Dan interpretasi adalah kemampuan kognitif kita untuk menyimpulkan atau membentuk suatu narasi-narasi tertentu.
Seperti kayak di WA nggak bales, apakah dia marah dengan saya? Langsung menyimpulkan bahwa, oh iya dia marah, dia gini. Itu interpretasi kamu. Faktanya bisa jadi nggak demikian. Jadi kadang-kala kita mencampur adukan itu sebagai sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Bahwa fakta dan interpretasi itu dua hal yang saling menyatu. Yang akhirnya otak kita menciptakan penderitaan-penderitaan yang nggak perlu sebenarnya. Gitu. Jadi kurangi distorsi dengan memikirkan hal-hal yang terlalu kreatif. Bukan terkait tentang karya seni atau apa, itu perlu kreativitas. Tapi di sini bagaimana cara kita memahami suatu problem di situasi yang sulit. Tanyakan pada diri sendiri ya, apakah pikiran saya membantu? Kalau dengan cara memikirkan hal-hal yang negatif itu membuat saya menjadi cemas, menjadi anxiety, ya kan? Menjadi depresi bahkan, membuat kita lebih tidak produktif, membuat kita selalu dibayang-bayangi hal-hal yang negatif, maka lepaskan gitu loh. Switch aja ke hal-hal yang lebih konstruktif. Bedakan juga ya antara pikiran negatif dan insting. Kalau pikiran negatif itu terkait dengan sesuatu yang membuat kita merasa pesimis, inferior, destruktif, kekhawatiran, dan membuat kita tidak berdaya, membuat kita lebih tidak produktif. Kadangkala energi kita itu terkuras habis ketika kita memikirkan hal-hal yang negatif. Kita punya Kita punya kemauan untuk fight. Kita yakin ini, saya bisa menang lomba nih. Kamu udah belajar, kamu udah membuat skenario-skenarionya. Tetapi pas waktu kamu hadir di perlombaan tersebut, kamu melihat bahwa, wah ini semua lebih jago nih. Ya, langsung pikiran negatif langsung down. Akhirnya beberapa pelajaran yang kamu ingat hilang. Yang akhirnya justru manifestasi dari bentuk pemikiran negatif itu membuat kamu semakin kalah. Harusnya nih, kamu ini, kalaupun nggak menang, itu ketika kamu bisa memaksimalkan pemikiran yang positif tadi, kamu benar-benar semangat loh. Kalau nggak bisa menjadi ranking pertama lah, paling nggak tidak terlalu jauh-jauh gitu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Jadi fight dulu sebelum kita mengasurasikan hasil dari apa yang kita peroleh itu dengan cara memikirkan hal-hal yang negatif. Kalau insting adalah naluri yang alami kita sebagai manusia, respon terhadap sesuatu yang berbahaya, kita dibekali secara insting itu tadi. Jadi otomatis dikerjakan dan itu nggak ada hubungannya dengan kemampuan kognitif gitu. Jadi itu lepas, itu seni atau kemampuan kita untuk bertahan hidup. Ada harimau nih, ini mau mendekat. Apakah mikir dulu, ini harimau ini mendekat ya? Saya diam aja atau lari atau gimana ya? Langsung secara insting bahwa ini berbahaya, saya nggak bisa mengalahkan dia dengan tangan kosong gitu loh. Jadi langsung far away gitu, langsung jauh, lari. Itu mekanisme bertahan hidup seperti itu. Nah, insting itu perlunya seperti itu. Secara tidak sadar, kita adalah pengacau diri kita sendiri gitu. Akibat dari pemikiran kita yang terlalu mengandalkan hal-hal yang negatif. Kalau pertanyaannya gini, kita sudah coba skenario A nih. Kok gimana ya? Ini nggak sesuai dengan harapan. Nah, kan kita ada planning B. Nah, planning B itu namanya antisipasi. Ketika planning A tidak berjalan sesuai dengan semestinya, kita switch ke planning B. Planning B tidak berjalan semestinya, ya kita switch ke planning C. Semuanya nggak berjalan secara semestinya, maka kita harus menyadari itu bahwa kita sudah berusaha secara maksimal mungkin gitu. Kita sudah mengantisipasi itu. Hasil menunjukkan hal yang tidak sesuai yang kita inginkan, maka kita harus terima itu hasil di luar kendali kita gitu. Seperti kata Morgan Housel dalam buku Psychology of Money, ia mengatakan bahwa planning is important, but more important every part of plan is doesn't go according to plan. Jadi perencanaan itu penting, tetapi yang lebih penting dari setiap perencanaan adalah merencanakan rencana yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Oke, jadi pahami itu dengan baik. Seperti kayak pemikirannya biksu. Pemikiran itu seperti air, dia mengalir aja. Ketika air itu keruh, kita nggak perlu untuk mengaduk-aduknya supaya lebih jernih. Kadangkala dengan didiamkan aja, nanti air itu akan bening dengan sendirinya. Jadi letting go, semua akan baik-baik saja. Ada positivistik di situ. Kita nggak perlu menggenggam erat pemikiran-pemikiran negatif itu. Karena kita akan terbunuh secara perlahan oleh pikiran kita sendiri. Jadi kita justru membatasi atau melimitasi diri kita sendiri. Bukan karena pencapaian yang belum kita capai, tetapi karena
ekspektasi negatif yang terus kita kembangkan gitu. Jadi pemikiran negatif itu seperti kayak apa ya, membawa beban berat yang bisa untuk kita letakkan kapan aja. Kenapa kita harus menggenggamnya atau membawa itu terus-menerus? Beban itu bisa kita letakkan. Jadi key case-nya atau kuncinya itu adalah keberanian kita untuk meletakkan pemikiran-pemikiran yang negatif itu. Keberanian kita, kemampuan kita, kesadaran kita untuk mengelola interpretasi yang menyakitkan. Jadi dengan cara Anda meregulasi emosi yang negatif tadi, maka dengan sendirinya energi negatif itu akan lepas dan energi positif itu akan hadir. Karena energi positif itu nggak akan mungkin bisa stay kalau kamu terus meletakkan pondasi negatif itu begitu kuat gitu. Jadi penting untuk kita menyadari hal tersebut. Kita juga sama-sama berkembang ya. Kita tahulah prosesnya nggak mudah. Itu butuh pembelajaran, butuh track record, butuh step by step yang nggak singkat. Tetapi percayalah bahwa kita menuju ke sana. Meskipun cuma 1 inch, pada akhirnya kita sampai kok gitu. Meskipun itu mungkin bergejolak. Kalian semuanya, begitupun juga diri saya pribadi, sama-sama belajar gitu. Sama-sama coba untuk bagaimana cara memandang setiap keadaan itu dengan lebih bijak, lebih positif. Karena penderitaan itu kalau memang sudah fakta terjadi, kita nggak usah melebih-lebihkan dengan pemikiran negatif kita yang terlalu membebani itu. Faktanya kita sudah hidup berat, jangan diberatkan lagi dengan pemikiran yang negatif juga. Nanti depresi, bunuh diri nanti kan nggak lucu itu. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa di video selanjutnya. See you next time dan bye-bye.